Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fardu yang ketiga, wassalisu ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani, maka jika orang itu tidak memiliki dua siku, lengan dan tangannya lurus misalnya, u'tubira qadruhuma, dikira-kira biasanya di mana letak daripada mirfaqon itu, dari siku itu dikira-kira saja gitu ya. Biasanya di mana letak daripada siku itu dikira-kira saja bagi orang yang tidak punya siku, misalnya nggak ada batasan antara lengan dengan tangannya, nggak ada sikunya, misalnya ada. Wa yajibu, dan wajib, ghaslu ma 'alal yadaini min syi'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafir. Maka wajib bagi orang itu untuk membasuh di atas dua tangannya itu apa? Rambut ya, terus benjolan ini apa ya bahasa medisnya itu ya, kan ada kadang di tangan itu benjolan, polama apa gitu ya, secara medis namanya itu, pokoknya benjolan lah. Dan juga jari yang bertambah dari biasanya ya, ada jari yang lebih panjang dari biasanya, itu juga wajib itu dibasuh. Wa dhafir, dan juga kuku ya, bagian luar dan bagian dalam kuku wajib juga dibasuh karena termasuk bagian tangan. Wa yajibu, dan wajib izalatu ma tahtaha, ini kan wajib membasuh apa yang ada di bawah yad, di bawah tangan, min wasahin. Ini kembali kepada tahtaha, ini kembali kepada al-dhafir ini. Min wasahin, dari kotoran, yamna'u usulal ma, yang bisa mencegah sampainya air. Jadi wajib membasuh di bawah kuku yang sekiranya hal itu bisa mencegah air itu sampai kepada kuku. Tapi ini kalau masalah kotoran di bawah al-dhafir ya, itu banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib untuk membersihkannya agar tidak menjadi penghalang ya sampainya air ke kulit dan juga ke kuku bagian bawah, itu kan juga wajib dibasuh. Ada yang mengatakan seperti Imam Al-Ghazali kalau nggak salah, itu nggak apa-apa kalau cuma kotoran kuku itu, karena kotoran kuku itu dianggap tidak menghalangi sampainya air. Ada yang bilang seperti itu. Kalau cat misalnya, kalau cat itu kan jelas sudah bisa menghalangi sampainya air, usulul ma. Termasuk juga tato ya, tato yang mungkin terbuat dari bahan sejenis cat ya, itu juga sama. Karena itulah kemudian ada sebagian orang bertanya, bagaimana hukumnya tato yang begitu melekat ke tubuh ya, ke lengan misalnya, sehingga kemudian untuk menghilangkan tato itu, orang itu harus merusak kulitnya ya, Jadi ada pendapat yang mengatakan kalau sudah tato begitu melekat, sulit untuk dilepaskan. Jadi kalau mau dilepaskan itu terpaksa harus melukai tubuh yang karena lukanya itu kemudian bisa istibahatit tayammum itu ya. Jadi kan dalam ilmu fikih itu tingkat mudarat itu kan salah satunya itu parameternya, ukurannya adalah istibahatit tayammum. Misalnya luka karena merusak kulit sebab ingin menghilangkan tato, kemudian kulitnya itu tidak bisa disentuh air gitu ya, karena takut infeksi dan segala macam, akhirnya orang itu istibahat tayammum, boleh bertayamum lah. Kalau sampai ke arah itu kemudian parahnya tatonya melekat ke kulit, nggak usah dihapus tatonya ya, cukup kemudian orang itu berwudu sebagaimana biasa, artinya sudah sampai tingkatan darurat dan dima'fu begitu ya. Termasuk kosmetik juga, kosmetik itu yang dihapus itu kerak-keraknya itu ya, apa lapisannya. Adapun warnanya itu dianggap al-laun ya, itu tidak mempengaruhi sampainya air ke kulit. Itu dalam pandangan beberapa ulama terkait masalah tato dan kosmetik yang melekat pada tubuh.
Kalau kemudian orang ingat setelah ambil wudhu bahwa lengannya itu ada catnya yang otomatis ya, yang otomatis dia itu harus mengulang lagi wudhunya, maka yang diulang itu dari lengan ke belakang. Jadi membasuh lengannya, setelah lengan apa? Setelah tangan apa? Ya membasuh kepala, terus mengusap kepala, terus membasuh kaki. Jadi nggak harus dimulai dari niat mengusap wajah, nggak usah. Kalau di kakinya misalnya, di telapak kakinya ada cat, ya langsung dimulai dari kakinya begitu, nggak usah ulang dari awal. Begitu menurut sebagian ulama yang saya tahu. Itu adalah rukun wudhu yang ketiga. Warabi, adapun yang keempat, mashu ba'dir ra'sih, mengusap sebagian kepala. Min zakarin au unsa wa khunsa, baik laki-laki, perempuan atau banci yang memiliki dua jenis kelamin, itu wajib mengusap kepala, ya, bukan mengusap rambut, mengusap kepala. Ini tapi au masih ba'di sya'ri, atau mengusap sebagian rambut fi haddi ra'si, yang masih ada di batasan kepala. Karena memang perintahnya itu adalah kepala, ya, bukan rambut. Nah, rambut itu bisa diusap, termasuk bagian dari kepala, jika rambut itu masih ada pada daerah kepala. Apa daerah kepala itu? Daerah kepala itu, rambut yang di daerah kepala itu kalau depannya itu sampai kepada batas wajah, dagu. Jadi kalau rambut sya'run sampai ke batas dagu, itu masih masuk bagian kepala. Di bawahnya dagu itu bukan rambut. Jadi kalau orang mengusap rambutnya yang ada di bawah dagunya, itu dianggap tidak mengusap kepala. Kalau bagian samping itu sampai ke pundak, pelipis itu ke pundak. Kalau belakang itu bagian tengkuk. Jadi tengkuk itu merupakan batas akhir rambut yang masuk kategori daerah ra'sul, kepala. Kenapa kok hanya sebagian kepala yang harus diusap? Kok tidak semuanya? Kata ulama, karena kepala itu kalau di Arab ini, ya, itu rata-rata itu kan tertutup. Jadi kalau kemudian kita harus mengusap, ya, secara merata kepala, gitu ya, itu kan merepotkan. Makanya sebagai salah satu tanda bahwa kepala itu disucikan, kita cukup, ya, menyucikannya dalam level minimal, dalam kadar minimal. Apa, ya, sebagian kepala saja itu, sebagian rambutnya saja itu. Wala tata'yan al-yadu lil masih, maka tidak hanya tangan yang bisa dibuat untuk bisa mengusap, bal yajuzu bihirqatin wa ghairiha. Lap pun, ya, lap serbet pun atau selain serbet itu bisa digunakan untuk mengusap kepala, asalkan ada airnya. Walau ghasala ra'sahu badla masya, andai kata ada orang yang membasuh kepalanya, tidak mengusap, membasuh saja gitu, ya, mengalirkan air, jaza, boleh. Walau wada'a yadahu mablulatan, al-mablulah, andai kata orang hanya meletakkan tangannya yang basah di atas kepala, walam yuharrikha, dan tidak menggerakkannya, boleh hukumnya. Karena memang tujuan awal, al-qasdul awal min masyi ba'dir ra'si itu adalah al-balal, ya. Apa balal itu? Basah, membasahi, itu tujuannya. Makanya menggunakan apa saja yang penting bisa membasahi ar-ra'su ba'dir ra'si, itu dianggap sudah memenuhi rukun keempat dari wudu. Begitu, ya. Begitu. Wal khamis, adapun yang kelima, rukun yang kelima apa? Ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kaki, kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ilam yakun, jika tidak ada al-mutawaddi'u, orang yang berwudu itu, labisal lil khaffaini, menggunakan sepatu. Fa in kana,
Jika ada orang itu la bisahuma, memakai kedua sepatu, wajib alaihi, maka wajib baginya itu masal khuffaini, mengusap dua sepatu. Au ghusla rijlaini, kalau enggak pakai sepatu ya mengusap kedua kakinya. Wajibu ghuslama alaihima min syi'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadain, maka wajib baginya itu untuk membasuh semua yang ada di atas lengannya dari kakinya, dari rambut, terus kemudian bencolan, terus jari jemari yang lebih panjang, sebagaimana yang berlaku pada kewajiban membasuh kedua tangan. Jadi rijlain ilal ka'bain, sampai mata kaki batasnya ya. Kenapa wudhu itu hanya mengusap 4 bagian anggota badan, wajah misalnya, kepala, tangan, dan juga kaki ya, kok yang lain tuh enggak masuk? Ini hikmatut tasri sebenarnya, hikmah tentang pensyariatan atau perundang-undangan wudhu. Ini bagian dari ijtihad ulama. Makanya ulama itu mengatakan, kenapa kok hanya 4 anggota badan yang wajib dibasuh? Ya karena memang 4 anggota badan itulah yang sering melakukan dosa. Nabi Adam ketika makan buah khuldi menggunakan 4 hal tersebut ketika mendekati dan makan buah terlarang tersebut. Sama juga dengan Bani Adam ketika dia melaksanakan sebuah hal-hal yang dilanggar, hal-hal yang dilarang, itu menggunakan 4 hal. Tangan untuk mengambil, kaki untuk berjalan misalnya, terus kemudian kepala untuk berpikir, terus mulut, wajah, mulut, telinga, dan segala macam itu untuk mengkonsumsi kalau mulut ya, kalau mata memandang hal yang maksiat. Jadi wajah itu termasuk bagian dari yang wajib dibasuh karena itu rentan melakukan dosa. Jadi al-wudu itu memang bagian dari kafaratul dzunub, menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa-dosa. Makanya setiap kita ngambil wudu, maka tetesan air yang mengalir itu juga mengalirkan dosa-dosa dari tubuh kita, menghilangkan dosa-dosa. Yang keenam, as-sadisu at-tartib fil wudu. Tertib ya, tertib artinya fil wudu alama al-wajhi alladzi dzakarnahu ya, dari depan mengambil wudu ya, dari niat ya, terus basuh wajah dengan niat ya, bersamaan fi addil furuti, dalam hitungan fardu. Wajib ini nggak bisa loncat-loncat, wajib ini wajib. Kalau nggak tertib batal. Falau nasiya at-tartibah lam yakfi, maka ketika ada orang itu lupa ini, apalagi sengaja lupa saja itu, dia tidak tertib mengambil wudu, tidak dari membasuh wajah langsung membasuh tangan gitu ya, karena lupa misalnya, lam yakfi, tidak cukup wudunya, batal wudunya. Walau ghasala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidan, jika ada 4 orang ya membantu kita membasuh anggota badan kita daf'atan wahidatan, secara bersamaan. Jadi ada yang membasuh tangan, ada yang membasuh wajah, ada yang mengusap kepala, ada yang membasuh kaki kita secara bersamaan, fi daf'in wahidin irtafa'a hadatsu wajhi faqat, maka yang hilang hadasnya itu hanya wajah saja. Tangan, kepala, dan kaki itu walaupun sama-sama dibasuh itu tidak dianggap hilang hadasnya, masih dianggap tidak sah, harus berurutan, artinya begitu ya. Demikian tentang fardu-fardu wudu yang jumlahnya 6. Semoga bermanfaat.